Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Fisiologi Olahraga dan bahasan pada kali ini adalah sistem respirasi olahraga. Nah, bagaimana sih sistem respirasi dalam olahraga ini? Mari kita simak baik-baik. Oke, uh, merefresh kembali ya yang semester lalu tentang respirasi. Jadi sistem respirasi merupakan proses yang sangat penting dalam tubuh manusia. Manusia untuk mempertahankan kehidupan harus dapat melakukan proses metabolisme sel dengan bantuan oksigen. Respirasi sendiri merupakan proses bernapas, yaitu mengambil oksigen dari luar tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Nah, jadi untuk proses metabolisme ini oksigen sangat diperlukan sebagai bahan bakar metabolisme. Begitu pula pada saat kita berlatih maupun berolahraga. Oke, ini dia organ-organ pernapasannya. Dan kemarin kan waktu kita di mata kuliah fisiologi secara umum kita sudah membahas ini. Untuk fungsi-fungsinya dari mulai hidung, mulut, sampai ke alveolus dan sampai ke pembuluh darahnya juga. Nah, kita tidak akan membahas ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih respirasi adaptasinya terhadap olahraga, adaptasi respirasi terhadap olahraga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke lanjut, ini dia volume dan kapasitas paru-paru. Volume paru-paru dewasa normal sekitar 5-6 liter yang tersusun dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Nah, ini juga untuk volume dan kapasitas paru-paru. Nah, kemarin kan sudah kita bahas juga dan kita tidak akan membahas kembali untuk volume dan kapasitas paru-paru. Saya cuma mengingatkan saja kepada teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk frekuensi pernapasan ya. Nah, ini frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Jadi faktor umur ini teman-teman, pernapasan dipengaruhi oleh umur. Bagaimana sih umur ini berpengaruh terhadap pernapasan? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Apabila seseorang yang sudah mulai lansia, frekuensi pernapasannya akan mulai melambat teman-teman. Berbeda pada saat bayi. Karena apa? Metabolisme di dalam tubuh seorang yang lansia ini semakin lama akan semakin menurun. Berbeda dengan metabolisme pada anak-anak semisal atau pada remaja dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi juga untuk pernapasannya. Jadi seperti itu. Dan untuk jenis kelamin ya teman-teman. Perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki ini akan mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, yang mana yang paling tinggi frekuensi pernapasannya? Tentunya yang laki-laki. Nah, kenapa yang laki-laki? Karena laki-laki ini secara umum istilahnya banyak bergerak ya, banyak mengandalkan motorik kasarnya. Nah, dalam motorik kasar tersebut, untuk sistem metabolismenya kan lebih tinggi daripada motorik halus yang biasa diperankan oleh perempuan di kesehariannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian suhu tubuh. Nah, suhu tubuh. Orang yang mempunyai suhu tubuh yang panas ini memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi ya daripada yang suhu tubuhnya rendah. Kenapa? Ini lagi metabolisme tadi. Jadi tubuh memerlukan asupan oksigen dan juga asupan dari sari-sari makan ke seluruh tubuh secara efisien. Nah, seperti itu penjelasannya. Begitu pula pada saat kita berolahraga ya. Nah, perlu diingat ya, kalau olahraga kan suhu tubuhnya akan meningkat kan. Jadi itu oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh itu besar. Nah, yang diperlukan oleh tubuh itu tinggi. Nah, makanya frekuensi pernapasannya akan meningkat.
Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah posisi tubuh. Nah, posisi tubuh teman-teman, ada posisi tubuh yang tidur, ataupun duduk, ataupun berdiri. Nah, itu juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Semisal kalau sedang tidur ya, frekuensi pernapasan akan lebih rendah daripada saat kita sedang berdiri ataupun sedang duduk. Nah, seperti itu. Ini juga dipengaruhi oleh metabolisme. Semakin posisi tubuhnya memerlukan energi yang tinggi, maka oksigen yang diperlukan oleh tubuh akan semakin banyak dan pertukarannya pun akan semakin sering antara oksigen dan juga karbon dioksida. Lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Adaptasi pernapasan pada saat latihan. Yang pertama adalah pemakaian oksigen sangat meningkat karena otot yang aktif mengoksidasi molekul nutrien lebih cepat untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energinya. Nah, ini teman-teman ya, kalau seperti yang saya bahas tadi ya, seorang yang berolahraga akan membutuhkan oksigen yang lebih tinggi daripada yang sedang tidur. Makanya frekuensi pernapasannya akan semakin lebih cepat. Jadi tubuh akan semakin sering ya memakai oksigen. Memakai oksigennya akan semakin lebih sering untuk pembakaran energi tersebut. Nah, lama-kelamaan secara otomatis tubuh akan mengikuti pola tersebut. Jadi pemakaian oksigen akan semakin banyak. Kemudian produksi karbon dioksida sangat meningkat karena otot yang lebih aktif melakukan metabolisme memproduksi lebih banyak karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu merupakan hasil sampingan dari proses metabolisme. Begitu pula kalau olahraga ya, itu juga akan membuat metabolisme hasil sampingan berupa asam laktat juga akan semakin tinggi dan itu bisa diurai dengan oksigen. Nah, bisa terurai dengan oksigen. Jadi untuk oksigen ini manfaatnya sangat besar sekali bagi tubuh manusia, terutama dalam proses metabolisme. Kemudian ventilasi alveolus sangat meningkat. Nah, begini teman-teman, alveolus kan kemarin kita sudah bahas kan, tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, dan dibawa oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Alveolus tersebut apabila sering dipakai untuk berlatih, terutama untuk latihan-latihan aerobik, maka akan semakin meningkat ventilasinya, akan semakin lancar. Jadi seperti itu. Kemudian penyaluran oksigen ke otot sangat meningkat. Ini juga ini ya teman-teman ya, untuk penyaluran oksigen ke otot sangat meningkat, pengurangan karbon dioksida dari otot sangat meningkat, dan frekuensi pernapasan juga sangat meningkat. Nah, ini merupakan satu kesatuan teman-teman ya. Otomatis kalau oksigen masuk, karbon dioksida akan keluar. Nah, kalau ini semuanya meningkat, frekuensinya pun akan meningkat pernapasannya teman-teman. Jadi seperti itu. Intinya dari respirasi kan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk proses metabolisme. Nah, seperti itu. Apabila orang tersebut berlatih ataupun berolahraga, maka akan meningkat juga metabolismenya. Metabolisme meningkat, pernapasan frekuensinya juga meningkat untuk pembakaran energi. Nah, diingat-ingat itu teman-teman ya. Kemudian, nah ini dia tugas ya. Carilah 3 referensi penelitian di jurnal yang bereputasi. Bereputasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 boleh. Ataupun yang jurnal-jurnal yang internasional, yang Scopus juga sangat dianjurkan dalam tugas ini. Jadi tentang latihan untuk meningkatkan kemampuan paru-paru. Nah, teman-teman tinggal menuliskan judul, pengarangnya siapa, halaman URL-nya juga jangan lupa, kemudian tuliskan ringkasan metode beserta hasil penelitiannya. Nah, dikumpulkan seminggu ya, seminggu jeda dari perkuliahan ini ya.
dengan format mikroskop